keliru yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dari misalnya dari orang liberal dan sebagainya. Ini harus diluruskan. Allah, kalau kita nggak menolong agamanya, pasti akan menjaga Islam, pasti akan menjaga Al-Quran. Sebagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu pasti dijaga sejak diturunin sampai hari kiamat. Begitu juga dengan Islam. Kalau kita nggak mau terlibat ke sana, Allah akan menghadirkan orang lain yang lebih keren dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih baik dari kita untuk membela agamanya. Jadi pilihannya ada di kita. Kita ini mau jadi pemain atau penonton. Kalau kita ambil peran itu, kita berkontribusi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan orang yang menolong agama Allah. Akan ditolong oleh Allah dan akan diteguhkan kedudukannya. Ini baru pemahaman yang syumul, yang komprehensif, yang seperti ini. Jadi alhamdulillah ketika dulu saya sambil sekolah di SMP di Sigi dulu, salah satu SMP swasta di sana, alhamdulillah saya dapat kesempatan tinggal di rumah tahfiz, menghafal Al-Quran di sana. Mungkin awalnya belum keinginan sendiri, disuruh sama ustaz, dibujuk sama orang tua. Ketika tinggal di sana banyak tantangannya, suka dukanya. Sekolahnya dari pagi sampai sore berat. Waktu tidurnya dari berkurang, malam hari harus menghafal Quran. Subuh-subuh 1 jam sebelum subuh sudah dibangunkan, harus setoran hafalan di pagi harinya. Pulang sekolah di sore hari harus setoran hafalan hasil murajaah. Kapan saya istirahatnya gitu? Mungkin saya bisa mengeluh waktu itu. Tapi alhamdulillah ada ustaz di sana yang memberikan fadilah, keutamaan menjadi ahlul Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, bisa memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua, kemudian menjadi ahlullah, keluarganya Allah kelak di akhirat. Kemudian derajat surga para penghafal Quran itu tinggi sesuai dengan jumlah hafalan yang mereka miliki ketika di dunia. Iqra wartaq, kata Allah nanti di surga buat ahli Quran. Bacalah dan naikilah tanda-tanda surga sebagaimana kamu melantunkannya ketika di dunia. Dan kedudukan seseorang ahli Quran di surga adalah sesuai dengan jumlah hafalan yang dia miliki ketika di dunia, yang dia istiqomahkan tertinggi. Berbeda ya antara hamilul Quran dan hafizul Quran. Hamilul Quran itu sekedar mengumpulkan aja. Kita menghafal Quran, setoran hafal setoran. Kemudian wisuda misalnya sebagai lulusan Al-Quran. Apakah ini yang disebut Quran? Belum tentu. Hafizul Quran sebagaimana arti kata hafizah, menjaga. Orang yang menjaga Al-Quran itu yang seperti apa? Orang yang terus-menerus istiqomah dengan Al-Quran, continue, konsisten membersamai Al-Quran. Allah itu cemburu loh sama kita, ngasih kode. Gimana tuh kodenya Allah? Misalnya kita udah deketan nih sama Al-Quran, kita udah sering baca, bahkan kita hafal. Menghafal Quran kan sebaik-baik interaksi seorang hamba dengan Al-Quran. Membacanya udah berpahala, 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi mentadabburinya lebih lagi, apalagi menghafalnya. Nah inilah sebaik-baik interaksi seseorang dengan Al-Quran. Nah ketika kita mau menghafal Al-Quran, maka insya Allah fadilahnya ada banyak. Nah itulah dulu motivasi yang saya dapatkan ketika di rumah tahfiz, sehingga lambat laun semakin senang dengan Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, semangat murajaah. Ditambah lagi alhamdulillah dari kecil saya senang ikutan musabaqah tilawatul Quran, saya mempelajari berbagai jenis irama, saya sering mendengarkan murattal. Jadi saya kalau sama Quran itu ya bukan beban gitu. Jadi saya baca Quran ya saya menikmatinya. Alhamdulillah Al-Quran itu benar-benar menjadi penghibur buat diri saya. Memang benar-benar menjadi syifa, jadi obat kalau lagi galau. Jadi nggak ada kata bosan sama Quran. Quran memang entertain buat jiwa kita. Jadi seperti itu alhamdulillah juga gitu. Nah, ketika saya lulus SMP, saya dihadapkan sama 2 pilihan. Alhamdulillah dengan prestasi yang Allah amanahkan buat saya ketika SMP dulu, ikutan Olimpiade Sains, berbagai kompetisi di tingkat provinsi bahkan event nasional, saya diundang ke beberapa sekolah favorit lah yang dari Aceh. Sebut aja Pemuda Bangsa, saya dapat undangan dari Basket Studis, Fajar Harapan, kemudian beberapa sekolah yang lainnya. Ini kan dihadapkan sama 2 pilihan saya. Harus tinggal di rumah tahfiz sambil sekolah yang ada di Aceh aja, di Sigli aja, atau saya hijrah kepada Aceh. Saya konsul sama orang tua saya, sama umi saya. Setelah beliau istiqoroh, beliau nasihati, misalnya kamu hijrah aja kepada Aceh, kejar cita-citanya, tapi kamu jangan tinggalin Qurannya. Umi saya itu terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie. Beliau ingin saya itu seimbang akhirat dan dunianya, pengen dua-duanya dapat gitu. Misalnya kamu harus jadi seorang yang berhati Mekah dan Quran Jerman. Itu pesan saya dari kecil. Tapi mungkin maksudnya spiritualitas akhirat. Kita bakal diri dengan ilmu agama, dengan Quran. Otak Jerman maksudnya intelektualitas. Kita juga harus cerdas. Kita juga harus jadi seseorang yang dengan potensi yang kita miliki kelak bisa bermanfaat buat umat. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah saya memilih SMA Negeri 10 Fajar Harapan di Banda Aceh. Saya sekolah di sana selama 3 tahun. Setelah itu
saya lanjut ke Bandung. Saya ngambil jurusan teknik arsitektur di ITB. Nah, selama di Bandung lagi, alhamdulillah, boleh jadi berkah dari doa orang tua saya. Allah pertemukan saya dengan guru-guru yang luar biasa yang bisa mengajarkan saya Al-Quran, hikmah dan lain sebagainya. Sebut saja ada Syekh Yazid Al-Hakimi. Beliau itu orang Yaman, berkuliah di Indonesia. Beliau dari 2013 mengambil master di ITB. Jurusannya farmasi. Beliau itu ahli Quran, sudah hafal Quran dari kecil, bukan sekedar hafal Quran, tapi menguasai 10 model qiraat yang setara dengan menghafal 300 juz. Beliau punya sanad lisensi dari 3 orang syekh yang bersambung sampai Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Beliau juga hafal banyak hadis, ribuan hadis. Beliau mengerti ilmu hikmah, bisa berceramah kayak ulama, paham tafsir, mengerti asbabun nuzul. Memang udah ahli Quran dari kecil, namanya juga orang Arab. Tapi yang kerennya apa? Beliau kuliah di jurusan farmasi. Masya Allah. Alhamdulillah, sampai sekarang saya dapat kesempatan untuk talaki sama beliau, membenarkan bacaan Al-Quran saya ya, supaya lebih fasih, lebih baik, tahsin. Sampai sekarang saya masih belajar dan belum lulus-lulus, Insya Allah. Saking susahnya ya. Dan memang beliau menyediakan waktunya juga sangat terbatas. Sepekan mungkin cuma 5-10 menit, yang dikoreksi cuma 3 hal. Nah, depan dikoreksi yang lain lagi. Dan beliau sosok yang sangat menghargai waktu, sambil jalan belajar Al-Quran, saya temuin di kantin sambil makan buka diktat kuliah, Masya Allah. Kebayang ya kalau kuliah di jurusan farmasi kan buku diktat kuliahnya kan tebal-tebal dengan istilah obat-obatan, pangan yang harus dihafal, mungkinnya luar biasa. Tapi yang kerennya apa? Beliau seorang yang ahli Quran. Nah ini baru benar ahli Quran. Kalau misalnya sekolah belum tentu. Mungkin hari ini teman-teman melihat ada inspirasi gitu yang termotivasi, boleh, alhamdulillah saya bersyukur atas itu semua. Tapi lebih dari itu saya masih harus banyak belajar, terus berguru kepada ustaz seperti Ustaz Nasrul Aidi dan ulama-ulama yang lain, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga ketika di Bandung saya ketemu dengan salah satu juga orang Aceh yang lagi fokus berdakwah di Bandung ya, nama beliau Ustaz Hanan Ataki LC. Saya kenal beliau selama di Bandung. Ternyata beliau alumni Universitas Al-Azhar Mesir juga. Dulu satu rumah dengan Ustaz Nasrul Aidi, Masya Allah. Nah dari beliau saya belajar gimana sih melanturkan Quran yang gak sekedar indah, tapi bisa berkesan di jiwa kita, meleburkan hati, menambah iman. Karena untuk itulah tujuan diturunkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar dilantunkan aja, didengarkan atau dinikmati indah iramanya. Ini baik, ini berpahala. Tapi kalau lebih dari itu sampai Al-Quran itu bisa menyentuh hati kita, baik kita yang membacakannya maupun orang yang mendengarkan, maka insya Allah keutamaannya bisa lebih baik lagi. Metode powerful tilawah yang saya pelajari dari beliau, misalnya dari tadaburnya, tentunya kita membaca Al-Quran ikhlas ya, lillah. Kata Syekh Sa'ad Al-Lughayyi, salah seorang imam fenomenal di Madinah, dalam sebuah interview ditanyain, ya Syekh gimana dia bisa punya bacaan Al-Quran yang bisa menginspirasi orang banyak? Karena lantunan Quran beliau selain taktil, syahdu banget iramanya luar biasa, Masya Allah, sangat menyentuh. Beliau menjawab, bacaan Al-Quran yang paling bisa menyentuh hati adalah yang dilantunkan paling ikhlas kepada Allah. Masya Allah, ternyata ikhlas menjadi kunci yang pertama. Selanjutnya apa? Tadabbur. Kita membaca Al-Quran, menghadirkan hati, menghayati makna ayat yang sedang kita baca. Asbabun nuzulnya seperti apa, sebab-sebab diturunkannya, tafsirnya dan sebagainya. Kemudian apa? Kita merespon ayat. Ketika ayat tentang surga, tentang nikmat, tentang kebaikan, kita memuji Allah di akhir ayat. Ketika ayat tentang neraka, tentang azab, tentang penyesalan orang-orang kafir, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian kiat yang lain, kita mengulang-ulang ayat-ayat yang membuat kita berkesan, yang menjadi jawaban atas pertanyaan kita selama hidup ini. Makanya ketika di sosial media ada beberapa rekaman saya di surah Ar-Rahman, saya ulang-ulang, kuluman alaihatan dan lain sebagainya. Dan itu kiat-kiatnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini gitu, ketika beliau mendirikan sebuah gerakan dakwah anak muda di Bandung namanya Pemuda Hijrah, alhamdulillah saya bisa ikut pembinaan di sana. Dan ini juga punya kisah yang unik tersendiri. Saya dari sejak di kampus rutin ngincer gimana Ustaz Hanan Ataki ngadain kajian, itu saya datangin kemana-mana. Sesibuk apapun kuliah, mau deadline misalnya 3 hari lagi pengumpulan tugas besar. Kalau mahasiswa ini tahu sendiri kan ya, kalau nggak tidur 3 hari di jam deadline itu biasa banget. Tapi saya tetap bela-belain karena prinsip saya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan salah satu kiat menjaga iman apa? Berkumpul dengan orang-orang saleh, nongkrong di masjid, hadir ke majelis ilmu, kajian para ulama gitu. Makanya minimal seminggu sekali saya selalu sempetin hadir di kajian. Makanya teman-teman nih, meskipun kuliah di jurusan apapun, minimal sekali cari di mana ada majelis ilmu yang ustaz, ulama di Aceh itu nongkrong di masjid.